kalian hari ini? Saya harap ibu guru dan juga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam masa pandemi ini. Nah, perkenalkan, nama saya Delvia Marsinta Bedusur Bakti dari kelas 10 MIPA 1 nomor urut absen 6. Di video ini saya akan membahas salah satu subtopik dari bab 3, yaitu lahirnya agama Hindu di India. Teman-teman, negara Indonesia merupakan sebuah negara yang terbuka dengan kebudayaan asing, tetapi tetap mempertahankan kebudayaan asli dari negara Indonesia tersebut. Begitu juga dengan agama-agama yang terdapat di Indonesia. Teman-teman pasti pernah mendengar agama Hindu, bukan? Saat ini penganut agama Hindu di Indonesia sudah cukup banyak. Kemudian masa kejayaan agama Hindu juga pernah terjadi di negara kita beratus-ratusan tahun yang lalu. Tetapi, pernahkah teman-teman bertanya-tanya dari manakah agama Hindu tersebut berasal dan bagaimana caranya agama Hindu tersebut bisa sampai di negara kita, bahkan di seluruh dunia pada saat ini? Nah, agama Hindu berasal dari negara India. Nah, peradaban India kuno dimulai dari peradaban-peradaban masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Indus yang terdapat di daratan India pada tahun 2600 sebelum Masehi. Nah, pada tahun tersebut terdapat setidaknya 2 kota yang dibangun di bagian hulu dan juga di bagian hilir dari sungai tersebut. Di bagian hulu terdapat sebuah kota yang disebut dengan kota Harappa. Di bagian hilir terdapat sebuah kota yang disebut dengan kota Mohenjo-daro. Nah, 2 kota ini disebut dengan kota yang modern pada zamannya karena mereka dapat membangun sebuah kehidupan yang modern yang dapat dibuktikan dengan penemuan-penemuan artefak yang banyak sekali ditemukan dan terhitung modern pada zaman tersebut. Nah, peradaban ini juga disebut dengan suku bangsa Dravida, dianggap sebagai peradaban atau suku bangsa yang tertua yang terdapat di dunia yang ditemukan hingga saat ini. Nah, tetapi masyarakat-masyarakat yang waktu itu tinggal di sekitaran Sungai Indus tersebut, artinya di bagian tengah di India, pada saat ini kita dapat menemukan mereka di bagian selatan ataupun di bagian bawah daratan India tersebut, misalnya di bagian Sri Lanka dan juga di bagian Tamil. Nah, mengapa mereka berpindah? Nah, setelah diteliti oleh peneliti-peneliti sejarah, mereka menyimpulkan bahwa suku bangsa Dravida mengalami kemunduran sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Mengapa mereka mengalami kemunduran? Nah, mereka mengalami kemunduran karena kedatangan suatu bangsa dari daratan Eropa dan juga Asia Barat yang disebut dengan bangsa Arya. Nah, bangsa Arya ini adalah bangsa yang hidup secara nomaden, artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mereka membawa salah satu kitab suci, yaitu kitab suci Hindu yang kita kenal sekarang, yaitu Weda, yang berisi tentang pujaan-pujaan ataupun pujian-pujian bagi para dewa. Nah, ternyata bangsa Arya inilah yang membawa kepercayaan Hindu ke daratan India pada saat itu. Mereka datang ke India melalui celah Khyber ataupun yang kita sebut dengan Khyber Pass pada saat ini. Dari perpaduan agama Weda yang dibawa oleh bangsa Arya dan juga perpaduan dari kepercayaan India kuno yang terdapat di masyarakat Sungai Indus pada tersebut, terjadilah perpaduan 2 paham yang berbeda untuk menghasilkan kelarasan ataupun keseimbangan antara kedua paham tersebut yang disebut dengan sinkretisme. Nah, hasil dari sinkretisme tersebut pada zaman itu menghasilkan sebuah paham yang kita kenal pada saat ini, yaitu agama Hindu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa agama Hindu ini merupakan sebuah agama kultural. Agama kultural. Nah, agama kultural merupakan agama yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan oleh masyarakat selama ratusan bahkan ribuan tahun yang menjadi kepercayaan secara turun-menurun yang kita kenal pada saat ini, yaitu agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang mengajarkan untuk memuja banyak dewa ataupun politeisme. Tetapi terdapat 3 dewa utama yang dipuja oleh penganut agama Hindu. Yang pertama terdapat Dewa Brahma yang merupakan dewa pencipta. Yang kedua terdapat Dewa Wisnu yang merupakan dewa pelindung. Dan yang ketiga adalah Dewa Siwa yang merupakan dewa perusak. Ketiga dewa ini disebut dengan Trimurti. Selain ketiga dewa ini, terdapat beberapa dewa ataupun banyak sekali dewa yang dipuja oleh penganut agama Hindu. Misalnya Dewa Surya, Dewa Ganesha, kemudian terdapat juga beberapa dewi, misalnya Dewi Durga, dan masih banyak lagi dewa dan dewi yang dipuja oleh penganut agama Hindu.
Agama Hindu memiliki satu kitab suci yang dibawa oleh bangsa Arya sebelumnya, yaitu Weda. Nah, Weda ini berisi tentang panduan kehidupan bagi penganut agama Hindu. Setidaknya terdapat 4 bagian atau catur Weda dalam satu kitab Weda. Yang pertama terdapat Rig Weda yang berisi tentang pemujaan-pemujaan dalam agama Hindu. Yang kedua terdapat Yajur Weda yang berisi tentang pengetahuan-pengetahuan suci tentang upacara pengorbanan dalam agama Hindu. Yang ketiga terdapat Sama Weda yang berisi tentang irama dan lagu-lagu dalam agama Hindu. Kemudian yang keempat terdapat Artawa Weda yang berisi tentang pengetahuan suci yang akan bermanfaat dalam kehidupan pada masa ini. Dalam perkembangannya, agama Hindu dibagi menjadi 4 zaman atau 4 fase. Yang pertama adalah zaman Weda yang terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi. Pada zaman ini, bangsa Arya datang pertama kali ke daerah Punjab, di daerah daratan India dekat Sungai Indus, untuk membawa agama Hindu terhadap masyarakat peradaban India kuno pada saat itu. Pada saat itu, masyarakat sudah dibagi menjadi 4 kasta. Kemudian, pada saat itu juga, wahyu Weda sudah diturunkan ke dalam masyarakatnya melalui pendengaran-pendengaran. Mereka yang sudah mendengar wahyu Weda disebut dengan Maharati. Yang kedua adalah zaman Brahmana yang berlangsung pada tahun 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Pada zaman ini, bangsa ataupun kaum Brahmana memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan agama Hindu. Mereka menyusun upacara-upacara dan juga doa-doa oleh agama Hindu, dan penganut-penganutnya tersebut sangat bersemangat dalam melakukannya. Yang ketiga adalah zaman Upanishad. Pada saat ini, dia berlangsung pada tahun 750 sampai 500 sebelum Masehi. Pada zaman ini, bangsa-bangsa Hindu ataupun agama-agama Hindu tidak hanya mengajarkan tentang upacara-upacara dan juga doa-doa, tetapi juga mengajarkan tentang falsafah hidup dan ilmu-ilmu kehidupan dalam kehidupan manusia pada saat itu. Zaman yang terakhir adalah zaman Buddha yang berlangsung pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Pada zaman ini, agama Buddha sudah mulai berkembang dan menyebar ke seluruh bagian di dunia ini. Dan juga agama Hindu sudah mulai menyebar di luar bagian dari negara India, khususnya ke Nusantara, yaitu ke negara kita pada saat ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang lahirnya agama Hindu di India. Dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana proses lahirnya agama Hindu hingga dapat kita kenal pada saat ini. Oleh karena itulah kita harus melestarikannya dan tetap menghargai teman-teman kita yang menganut agama Hindu di sekitar kita. Saya Delvia Marsinta Bersubakti, terima kasih.